Oke, setelah kita bahas tentang kuat geser, seperti yang kita di awal pertemuan ini ya, kita masukkan ke kuat tumpu sekarang. Ya. Jadi kalau kita lihat detail 1 dan detail 2, detail 1 seperti ini. Nah, ini terlihat tumpu itu terjadi pada ini, ada 2 bahkan. Pertama di batang tarik ini, itu numpu terhadap ring beton. Dan yang kedua, tumpu terhadap yang batang tekan ini menumpu di atas batang tarik ini. Jadi ini, nah ini tumpu, itu tumpu. Nah, kalau pada girding ini pada detail 2, kalau kita gambarkan seperti ini, gitu ya. Nah, pada girding terjadi beban terbagi merata berasal dari reng, usuk, dan genteng, gitu ya. Nah, di sini itu akan menghasilkan gaya reaksi tumpuan. Nah, itu dia kata kuncinya. Reaksi tumpuan. Nah, reaksi tumpuan dibagi luas penampang tumpu, inilah tegangan tumpu. Itu loh yang sebenarnya tegangan tumpu. Jadi tegangan tumpu beda sama tegangan geser. Tegangan geser tadi kan tegangan yang bekerja pada searah serat ya, horizontal. Nah, sedangkan tegangan tumpu ini adalah tegangan yang terjadi pada permukaan kontak antara satu buah benda dengan benda lainnya. Itu disebut dengan kuat tumpu. Beda ya. Ini di permukaan kontak, sedangkan tadi di dalam serat-seratnya kalau yang kuat geser tadi. Nah, kuat tumpu dari sebuah kayu itu ditentukan melewat kuat tekan tegak lurus. Ini loh, FC tegak lurus. Ini, kalau misalnya bingung, nah ini. Ini dia. Ini itu adalah kuat tumpu. Ini ya. Ini adalah kuat tumpu. Jadi, kuat tumpu itu digambar dengan kekuatan tekan tegak lurus arah serat. Seperti itu. Kembali ke kuat tumpu. Ini, itu ya. Jadi sudah paham sekarang kuat tumpu adalah tegangan yang dihasilkan dari gaya reaksi tumpuan yang bekerja pada permukaan bidang kontak, bukan pada serat-seratnya. Nah, tadi seperti saya bilang, tegangan tumpu yang terjadi itu adalah gaya reaksi dibagi luas bidang kontak. Gitu. Sama halnya dengan di sini, juga seperti itu. Ini gaya reaksi dibagi luas bidang kontak, ketemulah tegangan tumpu. Gitu. Nah, pada kuat tumpu itu lebih sederhana. Faktor koreksi tidak ada, faktor koreksi durasi beban tidak ada. Hanya moisture content, temperatur, increasing atau tusukan, dan faktor luas tumpu. Tapi CD nggak ada. Nah, mari kita lihat untuk CM berapa. CM itu adalah koreksi moisture content. Pada kuat tumpu, maka dia berpengaruh cukup besar. Kalau lebih dari 19% kadar air basahnya, kadar air kayunya, maka kuat tumpunya akan ngedrop sampai 0,67. Tinggal 67%. Hilangnya 33% hilangnya ya. Besar sekali hilangnya gitu. Itu CM. Kemudian kalau di CD-nya nggak ada ya karena durasi tidak termasuk durasi. Temperatur CT, kita lihat CT kuat tumpu itu juga 70% di 0,7-nya dalam kondisi basah gitu ya. Kalau basah, kalau kering dia cuma 0,8. Itu CM, CT, CI tentu saja 1,0 karena tadi saya kok kayaknya belum pernah lihat ada kayu di Indonesia diawetkan dengan cara tusuk-tusuk gitu ya. Kemudian CB. Nah, apa itu CB? Coba pelan-pelan kita bahas lagi. Faktor koreksi tumpu atau correction bearing atau CB ini dia terkoreksi kalau sebuah struktur itu mempunyai panjang tumpu kurang dari 15 cm ya, dan tidak lebih dekat dari 76 mm ke ujung komponen struktur. Nah, ini kalimatnya harus kita cerna. Pertama, panjang tumpunya kurang dari 15 cm. Kedua, dia tidak lebih dekat dari ujung sebesar 76 mili. Kalimat tidak lebih dekat ini membingungkan ini. Coba kita cari gambarnya. Nah, ini yang maksudnya.
ini. Jadi kalau LB atau panjang tumpu ini ya. Kalau LB-nya kurang dari 15 cm, itu maka harus terkoreksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimatnya tadi dan atau ya, kalimatnya. Dan. Nah, hati-hati. Jadi ada dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, kalau panjang tumbuhnya kurang dari 15 cm dan jaraknya kurang dari 76 mili dari ujung. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tidak perlu dikoreksi. Itu ya. Hati-hati. Nah, maksudnya apa yang 76 mili itu ini? Ketika dia tertumpu, itu lebih dari, kan kalimat tadi tidak lebih dekat gitu ya. Berarti kalau dia tertumpunya dari ujung komponen struktur itu lebih dari 76 mili, maka dia harus dikoreksi gitu. Tapi jika tertumpunya itu dia sampai di ujung gitu, maka tidak perlu dikoreksi seperti itu. Nah, itu tadi ya, itu definisi tidak lebih dekat. Nah, sekarang untuk faktor koreksinya adalah LB tambah 9,53 dibagi LB. LB adalah panjang tumbuh yang diukur sejajar serat. Maksudnya seperti ini. Maksudnya itu untuk panjang tumbuh yang diukur sejajar serat itu, nah ini LB. Sejajar serat dari yang struktur yang menumpu boardingnya ini. Gitu. Jadi panjang kontaknya itulah yang diukur. LB ditambah 9,3 dibagi LB gitu. Sedangkan kalau ini adalah hasil rumus ini jika nilai LB-nya ini. Nah, 13 mili, 25 mili, 38, 56, 102. Jadi kalau misalnya tidak sama ini, itu sudah dihitung manual aja menggunakan rumus LB tambah 9,53 dibagi LB. Seperti itu.